Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan tutor bagaimana cara mencari regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, apakah itu regresi berganda? Jadi regresi berganda itu adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau X atau prediktor. Istilah regresi berganda dapat disebut juga dengan istilah multiple regression. Nah, mengapa saya menampilkan dasar pembentukan UJT ini dalam regresi berganda? Soalnya dalam output regresi berganda nanti akan ada atau keluar juga UJT dan UJF. Nah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita coba. Pertama kita pilih variable view, lalu kita pilihkan namanya. Sama seperti dari pengertian dari regresi berganda, yaitu prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas, yang berarti X nya ada 2. Jadi saya bikin X nya ada 2 sini, X1 dan yang kedua yaitu X2. Lalu saya pilih Y. Lalu saya akan mengisi label ini. Nah, di sini karena saya mengambil data apakah ada pengaruh antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan seseorang dan tingkah laku demokrasinya itu apakah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Jadi labelnya saya akan beri nama itu X1, saya kasih nama tingkat pengetahuan kewarganegaraan. Lalu yang kedua yaitu tingkah laku demokrasi. Lalu yang ketiga saya beri nama tingkat partisipasi politik. Nah, kita akan mencari tahu adakah keterkaitan atau pengaruh antara dua variabel X, dua variabel bebas ini terhadap variabel Y, atau tingkat pengetahuan kewarganegaraan seorang dengan tingkat laku demokrasi itu apakah berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya. Langsung saja kita masukkan datanya di kolom-kolom sini. Untuk waktu saya akan masukkan datanya. Baiklah, di sini saya mengambil 5 data. Langsung langkah selanjutnya yaitu kita akan menganalisis data-data di sini. Kita pilih menu analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Untuk dependent atau variabel terikatnya, saya pilih tingkat partisipasi politik, yaitu variabel Y, dan independennya kita akan pilih 2 variabel ini, yaitu tingkat pengetahuan kewarganegaraan dengan tingkat laku demokrasi seseorang. Lalu kita pilih OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, outputnya. Di sini ada 4 tabel. Salah satunya yaitu ANOVA, UJF, koefisien, UJT. Pertama kita bahas dulu yang ANOVA atau UJF. Adakah pengaruh antara variabel X bersama-sama dengan variabel X, maksud saya adakah pengaruh bersama antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y? Adakah pengaruhnya
antara tingkat pengetahuan kewarganegaraan seorang dan tingkat tingkah laku demokrasinya dengan tingkat tingkah laku politiknya. Jadi bisa kita ketahui dari tabel di sini, kita lihat untuk uji F. Nah, sudah muncul dasar pengambilan keputusan untuk uji F. Kita lihat jika nilai signifikansi dasarnya yaitu jika nilai signifikansi 0,05 signifikansi seperti tutor sebelumnya, atau F hitung dari F tabel atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan bersama-sama dengan variabel Y. Nah, karena di sini ada F tabel sedangkan F hitungnya kita sudah mendapatkan, bagaimana cara mencari F tabelnya? Sama seperti sebelumnya, kita memakai rumus ini dengan keterangan untuk K yaitu jumlah variabel bebas X nya dan N yaitu jumlah sampel data. Jumlah variabel bebas kita tadi ada dua yaitu X1 dan X2. Otomatis di sini akan terisi 2 ya. Diisi 2. Lalu N dikurang K, jumlah sampel data dikurang variabel bebas. Jumlah variabel data tadi saya mengambil 5, jadi 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan distribusi nilai dari F tabel. Nah, kita sudah berada di tabelnya. Kita lihat hasil tadi 2 banding 3, 2 di baris 3. Kita dapat hasilnya yaitu 9,55. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari F tabelnya yaitu 9,55. Kembali kita bandingkan dengan tabel ANOVA tadi. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan bersama-sama dengan variabel Y. Kita lihat di sini signifikansi bernilai 0,037, yang artinya nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05. Nah, F hitungnya kita lihat di sini itu bernilai 26,396. Sedangkan kita lihat F tabelnya 9,55. F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan dengan variabel Y. Jadi bisa dikatakan bahwa dua variabel tadi yaitu variabel tingkat pengetahuan kewarganegaraan dan tingkat tingkah laku demokrasi itu berpengaruh terhadap tingkat tingkah laku politik seseorang. Lalu selanjutnya kita beralih ke tabel koefisien yaitu uji T. Nah, sama seperti tadi yaitu uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, jadi kita akan melihat apakah tingkat pengetahuan kewarganegaraan seorang itu berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politiknya, dan tingkat tingkah laku demokrasi itu dapat pengaruh dengan tingkat partisipasi politiknya. Kita lihat jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kita cari dulu T tabelnya dan memakai rumus ini. Tingkat kepercayaan yaitu 0,05 dibagi 2, maka akan mendapatkan hasil 0,025.
Nah, lalu selanjutnya n atau jumlah sampel data dikurang jumlah variabel bebas atau k. Jumlah variabel bebas tadi saya mengambil 2, x1 dan x2. Lalu jumlah sampel data saya mengambil 5. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lalu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu hasilnya kita bisa membandingkannya dengan tabel di bawah ini. 0,025 di baris kedua. Nah, kita mendapatkannya yaitu 4303. 4303. Nah, lalu kita bandingkan lagi. Nah, kita bandingkan dengan tabel sini. Kita lihat jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel, atau sebaliknya jika nilai signifikansi itu 0,05 lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari tabel, maka bla 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 bla, atau sebaliknya. Kita lihat di sini signifikansi untuk yang x1 itu dapat 570, yang artinya 0,570, yang artinya itu lebih kecil, lebih besar dari 0,05. Atau t hitung apakah lebih besar atau lebih kecil. Kita lihat untuk x1 itu dapat 673. Kita bandingkan dengan t tabel yaitu 4303, yang artinya t hitung tersebut lebih kecil dari t tabel. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 dan t hitung yang kita dapat itu lebih kecil dari t tabel. Maka dari pernyataan tersebut tidak terdapat pengaruh antara variabel x terhadap variabel y. Nah, jadi x1 tingkat pengetahuan kewarganegaraan ini tidak berpengaruh terhadap variabel x dan terhadap variabel y. Lalu bagaimana dengan x2 nya? Sama seperti tadi, kita lihat apakah nilai signifikansi itu lebih besar atau lebih kecil, dan t hitungnya itu lebih besar atau lebih kecil dari t tabel. Kita lihat nilai signifikansi kita mendapat dari 0,361, yang mana itu lebih besar dari 0,05. Sudah masuk ke syarat yang kedua. Lalu kita lihat nilai t-nya, nilai t hitungnya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari t tabel. Kita mendapat t hitung yaitu 1175, sedangkan di t tabel itu 4303, yang mana t hitung berarti lebih kecil dari t tabel. Maka dari pernyataan tersebut tidak terdapat pengaruh antara variabel x terhadap variabel y. Jadi x2 tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel y. Lalu kenapa uji T dan uji F ini bertentangan? Kok bisa? Kemungkinan itu dari datanya. Nah, di sini dikatakan itu keduanya terdapat pengaruh terhadap variabel y. Tetapi di uji T tidak, keduanya itu mengatakan tidak ada pengaruh terhadap variabel y. Jadi kita mendapat kesimpulan bahwa dua variabel bebas tadi itu berpengaruh, akan tetapi sedikit, tidak terlalu berpengaruh untuk tingkat partisipasi politik seseorang. Lalu selanjutnya yaitu koefisiensi determinasi, yaitu berapa persen pengaruh tingkat pengaruh antara x1 dan x2 terhadap variabel y. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita mengetahuinya bisa mengetahuinya lewat dari tabel model summary. Nah, di model summary R2 ini bernilai 963, yang mana atau mengandung arti bahwa pengaruh variabel x1 dan x2 itu secara simultan bersama-sama
itu terhadap variabel Y sebesar 96,33%. Mungkin hanya sampai situ saja saya dapat menjelaskan tentang regresi berganda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.